Halo, selamat siang, selamat malam semuanya. Mau langsung mulai aja, Mas, atau masih mau nunggu yang lainnya? Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di malam ini. Kita hari keberapa ya? Hari ketiga ya? Untuk persiapan ujian akhir Mandarin Learning. Kali ini kita akan lanjut lagi sama Vincent Losche. Mungkin bisa langsung dimulai aja kali ya, biar tidak terlalu malam selesainya dan pembahasannya biar cukup banyak juga. Kayak gitu. Oke, Vincent, silakan Vincent Losche. Oke, makasih, Mas. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Kita lanjut ya untuk materinya. Seperti biasa ya, teman-teman, kita sebelum bahas materi, kita pelatihan baca dulu supaya kita nggak kaku pelafalannya ya. Di sini teman-teman ada yang mau baca nggak? Ada yang mau coba baca nggak? Ada yang mau ada yang mau coba baca dari teman-teman di sini? Aku mau, aku mau. Oh, Mas Dimas mau ya. Mm-mm. Oke. eh kita di sini mm, Mas Dimas akan ikut baca, tapi bukan berarti teman-teman nggak ikut baca ya. Teman-teman yang lain sambil off mic bisa sambil ikut baca supaya kita latihan bareng-bareng begitu. Oke.
Nanti saya baca sekali, lalu teman-teman semuanya baca sekali ya. Oke. Oke. Yang dari pertama, 收到,收到，收到,收到。呀，今天、今天、明天、明天、昨天昨天，，oke, lanjut. 吃饭、吃饭、喝水、喝水、休息，休息。什么时候？什么时候？嗯，已经，已经，谢谢，谢谢。还没，还没，不客气。不客气。嗯，早上好，早上好，中午好，中午好，下午好，下午好，嗯，晚上好。晚上好。不知道，不知道，嗯，对不起，对不起，没关系，没关系，嗯，可以。可以。谁？谁？为什么？为什么？在哪里？在哪里？这是什么？这是什么？从哪来？从哪来？从哪来？从哪来？哪哪拿来哪来？？Oke, oke. Oke, kita bahas satu-satu ya. Em, kita kemarin udah bahas sampai di sini. Sampai di sini ya, sampai slide ini. Berarti sekarang kita ke sini. Oke. Sekarang aku mau ingat apa ya, kasih review dulu ke teman-teman soal nada ya. Jadi masih ingat nggak teman-teman di sini ya, di sini di slide ini waktu baca pinginnya itu ada perubahan nggak nadanya? Tuh misalnya waktu baca pingin yang ada di sini. Masih ingat nggak? Jadi kemarin yang kita bahas itu soal nada tiga ketemu nada tiga ya teman-teman. Jadi misalnya yang ini cung cung hao ya. Jadi ini kan nada tiga nih. Nada tiga ketemu nada tiga jadinya ini nada dua. Oke. Cung hao. Lalu di sini ada xia hao. Nada tiga ketemu nada tiga jadi nada dua sih. Oke. Begitu. Jadi jangan lupa teman-teman kalau misalnya uh, ada nada tiga ketemu nada tiga, jangan bacanya ini juga nada tiga, jangan hao, tapi bacanya hao gitu, lebih naik gitu nadanya. Oke, itu yang untuk review nada. Lalu kita lanjut ke materinya. Ya, kemarin itu sampai sini ya, 不知道, tidak tahu, 对不起, maaf. 没关系, nggak apa-apa. 可以. Nah, ini nada tiga ketemu nada tiga berarti jadi nada dua. 可以. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Shay, ya. Shay. Shay itu adalah siapa.
Jadi kalau misalnya cara makainya gimana? Ya udah sama aja kayak dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita mau ngomong apa? Kamu siapa? Ya kan? Kamu siapa? Berarti kamu apa? Tahu? Masih ingat? Pasti tahu lah ya. Ni, ya kan? Ni. Lalu, 是谁? Kamu, berarti bahasa Indonesianya adalah kamu adalah siapa? Atau bisa disingkat kamu siapa? Gitu ya. Kamu siapa? Nah, ini say ada dua. Nah, kalau misalnya dia adalah siapa, kita nanya ada orang baru nih, misalnya di perusahaan kita. Terus kita nggak tahu tuh siapa. Terus kita nanya ke teman kita gitu. Dia itu siapa? Berarti ni-nya diganti ha, ya kan? Ha shi,他是谁? Ya, 他是谁? Di, dia adalah siapa? Dia itu siapa gitu. Dia itu siapa? Atau dia adalah atau itulah sama aja kan ya. Dia itu adalah siapa? Hmm. Jadi cara penggunaannya gampang aja. Subjeknya diganti aja. Misalnya siapa? Kamu itu siapa? Misalnya nanya. Atau dia itu siapa? Ya begitu ya. Atau enggak kalau misalnya kita udah tahu namanya nih, tapi kita itu nggak tahu dia tuh jabatannya apa. Dia itu dia tuh di sini tuh ngapain gitu. Misalnya kita tahu, misalnya kita tahu orangnya, tapi kita tuh nggak tahu dia tuh ngapain dia tuh sebagai apa di sini di tempat kerja kita. Dia bisa bilang misalnya kita tahu nih satu orang namanya Mister Wang misalnya ya. Cuman kita tahu namanya, tapi kita tuh nggak tahu dia tuh siapa. Ya kita bisa bilang Mister Wang 是谁? Mister Wang 是谁? Gitu. Jadi siapanya itu bukan siapa nggak tahu namanya, tapi siapa sih orang-orang itu sebagai apa sih di sini begitu. Oke, Mister Wang 是谁? Tanda tanya. Mister Wang 是谁? Nah, kalau misalnya kita ditanya nih Mister Wang 是谁? Terus kita nggak tahu, berarti jawabnya apa? Ada yang masih ingat materi kemarin? Mister Wang 是谁? 不 Ada yang nanya ke 懂，kita nih. 不知 Bu, 道，不知道，ah, 不知道 ya. 我不知道. Saya nggak tahu. 我不知道. Tapi kalau misalnya saya tahu nih, berarti jawabnya 我知道. 我知道，我知道. Lalu kita mau jelasin nih, Mister Wang itu siapa? Berarti Mister Wang 是 bla 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 gitu. Mister Wang 是我知道. Jadi ada yang bilang, misalnya ada yang nanya kita, Mister Wang 是谁? Oh, 我知道. Mister Wang 是 supervisor misalnya di sini atau pemimpin atau manajer di sini begitu. Begitu ya. Oke, itu untuk nanya siapa. Sei siapa? Siapa? Sei. Lalu 为什么? 为什么? 为什么 itu kenapa? Ya bertanya-tanya lah. Tahu lah ya dari bahasa Indonesia. Kenapa? Em, kenapa berarti kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia nih, kamu kenapa tidak makan? Masih ingat makan kan 吃饭 ya. Tidak makan, 不吃饭. Kamu kenapa tidak makan? Kira-kira gimana ngomongnya? 为什么你不吃饭？为什么你
不吃饭呀，不吃饭。为什么你不吃饭？Tanya, 为什么？你为了多什么？你 kamu 不吃饭。Ini ini pinginnya ya guys. Jadi ini eh, aku jelasin sekali lagi yang ini tuh dua itu artinya dia wei itu nada dua, shen itu nada dua. Terus nih tiga nada punya itu nada empat, shifan ada satu sama nada empat gitu ya. Wei sebenarnya put shifan. Kenapa kamu nggak makan? Misalnya pakai kata wei sama lagi. Wei sama apa lagi? Ada yang mau bikin kalimat nggak? Kenapa? Kenapa kamu? 为什么你不来了？Ah, 嗯，kenapa kamu nggak datang? Wei sama ni pulai. Wei sama ni pulai. Ada lagi? Wei sama apa? Wei sama. Wei sama ni. 为什么你不知道？Ah, wei sama ni 不知道? Kenapa kamu tidak belajar? Ada yang mau komen. Kenapa kamu tidak belajar? Wei sama ni 不不学习? 学习，Ya, 为什么你不学习? Oke, tahu ya. Oh, dia ada yang nanya. Kenapa tanya selalu kenapa tanya siapa berarti harus ditambah shi ya. Kalau emang sih mungkin agak beda sama bahasa Indonesia ya. Ini kan kalau misalnya bahasa Indonesia doang kan kamu siapa? Ya, itu ya udah kita udah tahu maksudnya lah. Kita tuh nggak tahu dia tuh siapa gitu. Dia tuh kamu itu siapa. Tapi kalau misalnya di dalam bahasa Mandarin kamu itu ni ya kan. Lalu siapa itu shay. Itu kayak harus ada se-nya dulu sih. Kayak se itu kayak eh, memberi apa ya kata hubung bisa dibilang kata hubung kayak menunjuk gitu loh kamu itu kamu itu siapa itu kamu itu siapa bukan conjunction conjunction juga sih oh kayak is nah kalau Indonesia Inggrisnya is ya is gitu. Ubi ya betul intinya harus pakai se aja lah biar aman gitu aja kalau misalnya nggak pakai ya mungkin ngerti-ngerti aja, cuman daripada ada salah paham yang mending pakai S aja biar aman gitu. Oke, begitu ya untuk jawab pertanyaannya. Lanjut yang ke Wisma ya, Wisma. Jadi tahu ya ini kenapa? Jadi kayak nanya aja, bingung. Kamu kenapa? Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Satu lagi deh, Wisma, pakai Wisma, 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 Wisma nih. Kenapa kamu belum bicara sama dia. Masih ingat nggak yang kemarin? 嗯，还没说。Ah, kenapa kamu tidak bicara sama dia? 怎么你跟他不 Kenta, 说？ah, benar-benar ada udah lumayan udah benar. Cuman ada satu yang kurang ya. Wei sama ni 跟 pu 他 atau 不 meyo 哦，meyo 跟他说
Oh, pu juga bisa sih di sini pu juga sini. Wei shenme ni bu kan ta shuo? Nah, kenapa kamu tidak kayak Ken yang kemarin ya? Kan itu kan sama. Di wei shenme ni bu kan ta shuo? Kenapa kamu nggak bilang sama dia? Begitu. 为什么你不跟他说？为什么？Kenapa? Kenapa kamu nggak pergi sama aku? 为什么？Kan sama kan pakai kan ya? Ayo ada yang tahu? Pergi, pergi apa? Cu ya, pergi cu. 去，为什么你不跟我去？Ah, 为什么你不跟我去呀? Jadi ini kata kerjanya di belakang. Kan itu artinya ini sama ini, dia sama saya. Terus ini ya tanda tanya aja. Kan tanya ya. 为什么? Jadi ini dipisah gini. 为什么你不跟我去? Nah, ini kenapa kamu tidak pergi sama saya? Nah, ini kamu gini kan nya di sini, tidaknya di sini. Nah, kenapanya di sini? Oke, gitu ya. Ada yang mau tanya nggak soal wisma? Ini kalau misalnya si subjeknya ditaruh di depan juga boleh sih. Jadi kayak nggak harus di depan wisma, harus di belakang wisma juga bisa. Kayak ini, bentar. 你为什么不跟他说? Itu juga boleh. 你为什么不跟我去? Itu juga boleh. Oke, begitu ya untuk 为什么 ya. 在哪里? Di mana? 在哪里? Di mana kamu di mana? 你在哪里? Dia di mana? 他在哪里? Jadi ini 在 itu ini terdiri dari dua kata ya. 在 sama 哪里. 在 ini artinya di. Terus 哪里 itu artinya itu kayak memposisikan tempat gitu loh. Kayak lokasinya tuh di mana, lokasi atau tempat. Lokasi atau tempat. 哪里 di. Jadi kalau eh, ada yang nanya nih, 在哪里? Kamu di mana? Terus kita mau jawab, saya di berarti kalau misalnya saya jawab, saya di rumah misalnya. Gimana ngomongnya? 我Baik. 在这里，di rumah, di rumah. 我在 rumah 是 家 ya, 我在家，我在家。Bentar, ini tadi ada yang, sorry ada yang lewat di komen ya. Kenapa jawabannya why? Kenapa jawabannya karena why? Jawabannya because. Kalau 为什么 ada jawaban tertentu nggak? 为什么? Kita
kita ngertiinnya pakai kita memahaminya pakai bahasa Indonesia aja ya, yang kenapa gitu aja ya. Kenapa? Kenapa? Ya kenapa? Jawabannya ya tergantung pertanyaannya. Kenapa kamu Kenapa kamu tidak pergi dengan saya? Oh iya, ada yang pernah belajar ini nggak? Suoi. Nah, belajar kah ini suoi? Belum. Oke. Jadi ini sebenarnya kayak ini materi baru lagi jadi. Ini dulu aja lah. Jadi wei sama itu kan kenapa? Oh pernah. Ya, jadi suoi itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia aja, kenapa kamu nggak makan? Oh, karena saya nggak lapar. Kenapa kamu nggak belajar? Oh, karena saya ngantuk misalnya. Berarti kan ada struktur kata yang di situ. Kenapa? Bla 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 bla. Contohnya. Terus jawabannya karena di sini. Karena bla 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 bla. Nah, ini kan ada udah struktur kata nih. Kenapa? Bla bla karena titik. Nah, ini juga di Mandarin juga ada struktur kalimat ini. Jadi, kenapa itu sama ya. Terus karenanya apa jadinya? 所以 Suoi. Ya, suoi. Suoi. Eh, suoi. Ya benar. Bentar, bentar, rawat bentar ya. Rawat, rawat. Bukan suoi. Suoi harusnya inwei. Inwei. Ada yang pernah belajar inwei? Sorry, sorry. Tadi ralat, ralat. Agak nggak masuk. Suoi itu oleh karena itu ya, sorry. Ada yang pernah belajar inwei? Inwei. Inwei itu adalah karena. Nah, ini boleh dicatat ya, teman-teman. Jadi, jadi inwei ya. Kenapa? Kenapa kamu nggak makan misalnya? Kenapa kamu tidak makan? 为什么你不吃饭？因为 ya, berarti jawabannya gini. 因为 karena saya nggak lapar misalnya. Saya tidak lapar. 因为 Tidak lapar. Nah, 为什么你不吃饭？你 jawabannya 因为不不啊不不饿了，不饿 ya 不饿 betul 因为我不饿 nah ini struktur kalimat ya 为什么 bla 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 因为ini yang nanya ini yang jawab ini yang nanya ini yang jawab ayo ada yang mau coba lagi satu lagi misalnya 为什么你
Oh, yang tadi apa ya? 因为什么你你不不知跟我 道哦，gimana? 什么你不知道？因为我 Ah, 不，我还没学习。betul. 为什么你不知道? Kenapa kamu nggak tahu? 为什么你不知道? Jawabannya, 因为我还没学习. Kenapa kamu nggak tahu? Karena saya belum belajar. Oke, 为什么？因为. Jadi ini A. 为什么? Ini kayak dialog gitu ya. B. 所以，kok 所以因为，sorry. Begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari ini? 为什么？因为 udah jelas ya? Enough. Oke, siap. Tadi sampai sini ya. Wood Nali, lokasi. Ya. Kena jadi Nali. Jawabannya Wocai, tempatnya di mana? Wocai Kongsi ya, Kongsi perusahaan. Oh, Nali sama Nar ya. Nali sama Nar itu sama. Jadi mana sih Nali? Ya, ini Nali, ini Nar. Jadi kenapa ini artinya ini artinya ada artinya sama tapi kenapa kok dibedain kayak gini? Jadi R itu adalah aksen ya, aksen dari China Utara. Jadi mereka itu kalau ngomong itu ada R-nya. Misalnya nar ya, terus nar, cer. Hmm, jadi ini tuh sama aja kayak nali, nar, nali, celi. Ini sama artinya. Ini tuh cuman kayak aksen aja gitu. Artinya sama. Nah, kalau yang di China Selatan itu mereka nggak ada ininya R-nya. Jadi mereka ngomongnya nali. Sama ini ada li-nya, ada celi. Begitu. Cuman beda ini ya, aksen aja sih. Ada satu lagi nih. Di China Utara itu, kan kita taunya gini, 我不知道 ya. Saya tidak tahu. Nah, ya logat. Di China Utara itu ada ada R-nya jadi gini, 我不知道. 我不知道. Ya. 我不知道. Artinya juga 我不知道. Cuman karena mereka ada logat erhua-nya, jadinya ngomongnya 我不知道 gitu. Ada lagi, ini sebagai tambahan aja ya, 今天 itu mereka ngomongnya 今儿, artinya 今天 gitu. Tapi karena mereka punya logat erhua-yin, ini namanya erhua-yin ya. Itu jadinya 今儿 gitu. Sebagai tambah. Ada banyak yang pakai kayak gini mereka. Cuman kalau yang standarnya ya, standar Mandarinnya itu yang tanpa logat yaitu ya ini celi, nali, nal. Aksen itu logat. Begitu, demikian. Oh ya ada sama sama saya. Sama.
Kalau senma itu sama sha itu artinya sama. Sana ada dua ya. Ini tuh lebih ke bahasa yang super gaul gitu loh, bahasa sehari-hari yang kalau mau disebutin itu jangan sama yang lebih tua gitu, yang seumuran aja karena takutnya nggak sopan. Kalau senma itu sama orang tua boleh, orang umurnya lebih tua boleh, atau sepantaran boleh. Tapi kalau sha itu kayak kayak bukan kayak apa ya, terlalu sehari-hari gitu. Kalau misalnya di bahasa Jawa ya, bahasa bahasa Jawa kan ada, jangan nih, jangan jangan pakai bahasa ini nanti takutnya. Jadi intinya ini bahasa sehari-hari gitu, yang sangat yang cocoknya dipakai buat seumuran aja. Kalau senma itu buat yang umurnya lebih tua gitu juga bisa. Tapi kalau yang sha itu lebih baiknya kalau sepantaran aja sama temen. Artinya sama sih, kenapa? Apa gitu. Ya betul. Itu contohnya kayak yang dicontohkan sama Kak Alfi ya. Aini ya, Aini sorry. Aini, kamu, lu, ya nggak apa-apa. Kita harus memperbanyak kosakata gitu. Semakin banyak kosakatanya, semakin kita fleksibel buat ngomong sama sama yang sepantaran bisa, sama yang lebih tua bisa, bahasa gaul. Sa. Oke lanjut ya. 这是什么 ya, 这是什么 ini tahu ya lokasi 我在 nggak malah saya tinggal ditambah lokasinya di mana, apa, 是 di kantor, kamar ya, ada yang nanya. penggunaan nali dan nali, naga, itu loh. Mungkin bisa dijelaskan loh, Chef. Nali, naga, itu Oh, nali nago ya, kapan? nali nago. Jadi jadi nali itu menunjukkan tempat atau yang mana gitu, lebih lebih ke kayak lokasi gitu ya. Em, nage atau yang nada tiga atau yang nada empat, yang kan ada ini dia ada tiga nih, nali, ini, nali sama celi. Yang ini kan yang maksudnya yang nada tiga kan, nali ini kan. Nah kalau nali itu, oh nada tiga betul. Nali itu em, s- menunjukkan kayak lokasi ya. Jadi yang mana, nali, yang cai nali itu bisa dipakai pakai cai. Jadi cai nali itu berarti lokasinya itu ada di mana. Nah, lokasinya di. Tapi ini nggak bisa pakai cai di sini. Cai nake. Karena nake itu menunjukkan yang menunjuk benda yang ditunjuk itu yang mana. Benda yang ditunjuk itu yang mana. Jadi misalnya nih, pasangannya sama ceke. Karena ke ini tuh adalah sebuah satuan ya. Satuan buat menunjuk sebuah benda. Misalnya Ike Shoji. Ike Shoji.
Jadi ini ke-nya tuh yang ke yang ini tuh menunjukkan bahwa ini ada satu benda, bendanya tuh apa? Benda HP. Nah, nake itu menuju ke benda-benda yang mana, begitu. Nah, kalau nali itu lebih ke lokasi yang di mana gitu, yang mana lokasinya, di mana, tepatnya tuh di mana. Makanya bisa pakai cai, karena karena kalau misalnya ini kan menunjuk ke benda ya, nggak bisa pakai cai, cai nake. Tempatnya itu benda yang mana, kan kayak di benda yang mana kayak nggak cocok kan. Jadi yang nali itu bisa pakai cai, kalau nake itu nggak bisa. Dan perbedaannya di mana nali itu lebih ke lokasi, lokasinya itu di mana, tempatnya di mana. Kalau nake itu benda yang dituju itu yang mana. Ini kata buat kalimat tanya ya, cai nali nake begitu. Oke ya, sudah paham? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, tadi cai udah ya, cai nali di mana? Lalu susu sama ini apa? Susu sama ya, misalnya teman-teman mau nunjuk, misalnya teman-teman nunjuk suatu barang, tapi nggak tahu nih barangnya apa, ya udah susu sama. Ah, ini bisa lagi ditambahin ya. Susu sama, susu sama. Artinya ini apa? Kok hilang? Wah, hilang. Susu sama. Ini apa? Kalau di bagian eh, belakangnya ditambahin barangnya, berarti susu, misalnya ya, susu sama shouji. Ada yang tahu kira-kira ini artinya apa? HP apa? Ini HP apa? Bisa bisa tahu ya bedanya apa? Susu sama susu shouji. Ini apa? Menunjukkan kita tuh nggak tahu ini bendanya apa gitu. Tapi kalau susu shouji, kita tuh tahu ini HP, tapi HP-nya tuh HP merek apa, HP tipe apa, HP apa gitu. Kita tahu ini tuh HP, tapi HP-nya tuh HP yang kayak gimana sih? Nah, ada lagi nih sekali lagi ya. Susu sama ada yang mau mencoba menambahkan satu barang? Susu sama apa ya? Ini ini makanan apa? Susu sama cai atau enggak fan juga bisa. Fan cai. Ada yang pernah belajar cai? Udah pernah dipelajari belum ya? Cai. Jadi fan itu cai itu sama partnya makanan. Yang ini kan yang Shufan ya, yang punyanya Shufannya Shufan. Nah, ini kan makan makanan. Nah, makanannya itu fan kan. Tapi lebih ke merujuk makanan yang umum. Sedangkan kalau cai itu lebih ke sayur-sayuran makanannya. Jadi 这是什么？这是什么饭？kok ini 这是什么菜 atau fan? 这是什么饭？Ini makanan apa? Kita tuh tahu makanannya tuh apa. Cuman kita tuh tahu itu tuh makanan. Cuma nggak tahu itu makanan apa gitu. 这是什么？这是什么饭？这是什么菜？
Oke, gitu ya. Cai, cai itu makanan, cuman dia lebih ke sayur-sayuran. Misalnya kayak sop, tumis. 这是什么名字 bisa bisa. 这是什么名字 boleh nggak? 这是什么名字 Kalau nunjuk orang berarti kan kita nanya dia namanya siapa kan? Berarti kayak Jiao aja nih, Jiao 什么名字 Jadi misalnya nih, kalau misalnya yang di kayak konteks yang Kak Aini bilang itu, 这是什么名字 Jadi misalnya nih, Kak Aini punya teman nih, dia tuh ngasih tahu namanya, misalnya namanya adalah eh, Ana misalnya, namanya Ana. Ini namanya Ana ya. Tapi dia tuh nggak tahu kalau ini tuh bacanya Ana gitu. Misalnya Kak ini nggak tahu ini bacanya Ana. Nah terus Kak ini nanya ke temen niat yang tadi itu, ini namanya apa? Ini nama apa? Nunjuk ke namanya dia. Saya tahu ini tuh nama, cuman saya tuh nggak tahu ini nama apa gitu. Nama apa? Cara bacanya gimana? Itu是什么名牌? Ini merek apa? Kita tuh tahu itu tuh merek ya. Tapi nggak tahu itu tuh merek yang terkenal kah, merek yang nggak terkenal kah, merek yang merek Indonesia lokal brand atau bukan yang lokal brand begitu. Kalau sama doang kita nggak tahu tuh itu tuh apa. Tapi kalau ditambahin bendanya di belakangnya, berarti kita tuh tahu itu tuh bendanya apa. Cuman detail soal bendanya kayak gimana tuh nggak tahu. Ya kayak gitu. Uniqlo, Adidas, Puma bisa. Oke, tahu ya, aman ya. 这是什么菜？这是什么？ Kalau Nah, di ini setelah Joshua dikasih kata boleh nggak Mi? Kalau Joshua bla 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 sama 就是，kayak misalnya Joshua 嗯，说什么nunjuk ke tulisan gitu kan. Terus saya bilang Joshua 说什么 boleh nggak sih? Jadi artinya kita nggak tahu, maksudnya itu tulisan kita nggak tahu cara bacanya ya. Kayak gitu. Joshua 说 Oh, 什 itu 么 bukan, boleh nggak sih? Atau harus Joshua 什么说 oke. Jadi kalau konteksnya adalah kita nggak tahu gimana cara bacanya, itu kayaknya bukan semua. Kalau kita kan itu tahu, kalau misalnya gimana, ya, kita tuh tahu itu tuh tulisan gitu, cuman kita nggak tahu gimana cara bacanya gitu kan. Berarti kita nggak pakai semua, karena kalau semua itu konteksnya kita tuh nggak tahu apa-apa soal tulisannya itu. Nah, kalau cara baca itu kan adalah kata kerja ya. Bagaimana cara membaca? Nah, itu tuh pakai zenme. Zenme itu gimana? Zenme. Nada 3 sama nada 0. Zenme. Oke. Zenme itu artinya bagaimana. Beda sama senme tadi. Senme itu artinya apa? Nah, sih. Senme. Ini artinya apa? Nah, bayangnya gini kalau ada kalimatnya. Ceke, ya, ceke ini kan ambil nunjuk tulisannya. 这个怎么读？怎么说啊？这个怎么说？Terus satunya lagi, 这个怎么说 misalnya. Kita coba terjemahin ke bahasa Indonesia. 这个 ini ya, ini bagaimana
ngomongnya. Shuo kan ngomong, bicara. Ngomongnya. Sama, sama ini apa ngomongnya. Nah, kira-kira lebih cocok yang mana? Sama kan? Bagaimana ngomongnya? Ini gimana bacanya gitu. 这个怎么说？怎么说？Kayaknya bukan 什么 ya, tapi pakai 怎么. Berarti kalau misalnya dibalik di tengah nggak boleh ya, Lausya? Maksudnya, 这是说什么 Nggak nggak bisa. boleh. Di Oh, aturannya itu di depan, paling depan. Kayak yang semua juga bendanya itu di paling depan. Kalau 怎么 itu kata kerjanya di depan. Oke. Kalau 什么 itu kata benda ya. Ininya kata benda. Kalau 怎么 itu kata kerja. 这个怎么说? Gimana cara ngomongnya? Gimana cara makannya? 这个怎么吃? Ya, gimana cara makannya? Gimana makannya? Atau cara makan? Cara makannya. 这个怎么吃? 这个 gimana cara minumnya? 这个怎么喝？这个怎么 minumnya? Nah, begitu. Oke, lanjut. Ini kata ini pasangannya semua itu pasangannya sama kata benda. Ini kalau cuma itu pasangannya sama kata kerja. Karena cuma itu artinya gimana cara ngelakuinnya. Gimana cara ngelakuin minumnya, gimana cara ngelakuin makannya, gimana cara ngelakuin bacanya. Nah, itu cuma. Beda sih, beda arti. Gimana sama apa. Bahasa Indonesia juga beda arti kan. Oke, lanjut. 从哪来？从哪来？Datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Misalnya ada temen nih, ada teman, ada bukan temen sih, misalnya ada orang nggak tahu datang tamu gitu. Dia datangnya dari mana? Dia tuh dari mana? Berarti pengenalnya kan dari mana? Nah, tinggal tambahin subjeknya siapa. Dia, misalnya ada orang datang nih, tamu. Jadi dia kita tunjukkan ke dia kan. Ha, ngalai, dia dari mana? Begitu. Tinggal tambahin subjeknya. Ngalai. Misalnya nanya kamu kita datang kamu nanyain kamu dari mana berarti ini ngalai. Nah jawabnya gimana kalau ditanya kayak gini, ni ngalai kan ditanya kan ni ngalai kamu dari mana, jadi jawabnya wo saya datang dari eh, saya datang dari mana ya, dari rumah misalnya wo jialai, wo jialai dari perusahaan misalnya buat Hong selai. Udah pernah belajar kan perusahaan?
Apakah udah pernah belajar ini kongsi ya? Belajar tadi ya, berarti baru belajar ya. Kongsi itu perusahaannya. Jadi perusahaan Jale, Jale, Jale berarti Jale Kongsi, Formosa, Formosa, Kongsi gitu ya perusahaan. Perusahaan saya datang dari perusahaan Jale Kongsi. Tapi Jale itu ada Mandarinya sendiri ya kalau nggak salah Jale. Nah Jale Kongsi ini Jale perusahaan kita. Korun berarti Korun Kongsi perusahaan Korun Korun Kongsi. Oke itu ya buat nalai. Ah, cong nalai nih cong nalai. Ada yang mau bertanya dari kosakata lima kosakata ini? Apa ada yang belum jelas atau misalnya mau nanya yang sebelum-sebelumnya yang ini di sini boleh. Kosakatanya udah dibahas sih. Gimana guys? Aman? Boleh kasih react di atau komen. Lasha, Ini ada. Oh, oh, boleh boleh. Gimana? kalau bedanya yang Chinese tradisional sama Chinese sederhana itu apa? Nah, jadi Chinese tradisional sama sederhana ya. Chinese tradisional itu adalah huruf bahasa Mandarin, huruf bahasa Chinese yang dipakai di China, mainland China. Sedangkan Chinese yang tradisional itu adalah Chinese yang dipakai di Taiwan, Hong Kong, dan Auman. Begitu. Kenapa kok seperti itu? Itu ada sejarahnya dulu. Em, ya, boleh. Kalau yang kita pelajari ini masuknya kemana? Kalau yang kita pelajari ini adalah Chinese Simplified yang dipakai di Sederhana ya. China, Tiongkok. Ya, Begitu. thank you. Nah, udah pernah ada yang pernah lihat bahasa aksara tradisional belum? Ini misalnya nih shuo ya. Misalnya kata huruf shuo ya. Shuo ini artinya bicara. Ini simplified. Ini yang simplified yang biasa China pakai. Tapi kalau yang Taiwan pakai itu bentuknya kayak gini. Apa agak kayak agak kayaknya nggak bagus tulisannya. Ya intinya begitulah. Ini artinya juga shuo bicara. Bacanya juga shuo. Nggak bagus sih gambarnya ya, tulisannya. Cuman intinya yang ininya itu jadinya kayak gini. Itu Jadi ini yang Hanzi ada yang beda ya. lebih lebih ribet, lebih banyak tulisannya. Secara pinyin sama ya, Sen? Pinyinya sama, artinya sama. Orang Taiwan sama orang China juga bisa saling ngobrol. Cuman penulisannya aja yang beda. Yang Hanzanya lebih tradisional, lebih ribet yang Taiwan begitu. Ada yang mau nanya?
Cenme sama cenmeang sama atau tidak sekarang? Cenme sama cemeyang. Cenme, cenme sama cemeyang. Oke, cenme ini kita bahas cemeyang dulu. Cemeyang itu artinya gimana? Bagaimana ya? Cemeyang gimana? Eh, biasanya gini makanya. Itu tuh misalnya ini katanya gini nih, 觉得怎么样? Ini 觉得 apakah pernah belajar kata baru lagi ya? 觉得 ini 觉得 ya. Ini artinya kamu menurut kamu atau pikir kamu ya, pikir atau pendapat, pikir atau menurut di opinimu. Ya kayak pendapat kamu gimana gitu. Ini kan semuanya bagaimana? Oke, kalau dijadiin satu kalimat, menurut kamu bagaimana? Nah, ini semeyangnya di sini bagaimana? Lebih kayak menanyakan, ini tuh gimana kalau menurut kamu? Ini tuh gimana sih? Semeyang. Cerita ini menurut kamu di sini, ini itu di sini. Nah, kalau cenma itu gimana? Artinya gimana juga, cuman lebih ke gimana caranya. Ya, caranya gimana? Gimana? Dalam kurung caranya. Jadi, misalnya, em, yang tadi aja lah, 这个怎么说? 这个名字，哎呀，这个名字怎么说？这个名字怎么说？这个名字怎么说？Nama ini, nama ini gimana cara bacanya? Gimana caranya? Oke. Cara baca nama ini tuh gimana? Sedangkan kalau Cemiyang itu kayak nanyain pendapat. Menurut kamu gimana? Gimana itu lebih ke pendapat. Kalau Cemen doang itu gimana caranya? Ini ditambah verb. Cemiyang ini biasanya di akhir kalimat kan kalimat tanya. Ni 觉得怎么样? Terus kalau misalnya mau jawab menurut saya, nggak gimana-gimana. Kira-kira jawabnya gimana? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba bantu? Kan ini ni 觉得 kamu menurut kamu. Kalau menurut saya, 觉得没事。我觉得 nggak menurut saya nggak gimana-gimana. 我觉得 tidak apapun ya. 不怎么样. Menurut saya nggak gimana-gimana. Ini bukan tanda tanya sih. Karena ini ngejawab pertanyaan kan. Menurut kamu gimana? Menurut saya tidak gimana-gimana, tidak bagaimana, tidak gimana-gimana.
Jadi kesimpulan ini itu kayak nyari tahu, bertanya gimana sih cara ngelakuin sesuatu. Sedangkan Cenmeyang itu bagaimana, lebih nanya ke pendapat atau kondisi suatu barang. Misalnya, 这个手机怎么样? Ada yang bisa bantu ini artinya apa? Ini misalnya gini. Ini terakhir ya, udah lewat ya tujuannya. 这个手机怎么样? HP ini gimana, bagaimana? Bagaimana? Kayak ini kan nanya ke kita gini, ini menurut kamu HP ini gimana gitu. Bagus atau enggak? Mahal atau enggak? Nanya opini gitu. Sedangkan kalau ini nanya gimana cara melakukan sesuatu. Cuma verb. Tinggal ditambahin verbnya apa. Cuma gimana caranya makan. Cuma gimana caranya minum. Cuma gimana caranya ngomong. Cuma gimana caranya jalan. Cuma gimana caranya nulis. Cuma gimana caranya ngelakuinnya. Cuma terus verb. Oke, itu dari penjelasannya. Yang udah jelas gimana caranya jelasin cara pakainya. Oke, oke, teman-teman semuanya, sekiranya ini udah lewat 15 menit ya dari jam 8. Oke. Oke, sudah ya Vincent, sudah selesai. Kita bisa lanjut besok ya. Oke, oke, terima Mm-mm. kasih teman-teman yang udah Oke. ikut juga. Eh, Sebelumnya mungkin karena kemarin dari kemarin kita belum sempat foto bareng ya teman-teman. Kalau mau minta waktunya bentar buat open kamera boleh nggak buat kita foto bareng? Oh, bentar ya, Mas. Boleh, boleh, boleh. Ih, Mas Ya, Wahib di mana Mas Wahib? Yuk, boleh sebentar buka kameranya teman-teman. ya bentar, Mas. Tadi kan foto bareng ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung kelas malam ini. Terima kasih Vincent Lause udah mau mengajarkan bahasa Mandarin pada malam ini. Kita ketemu lagi besok ya teman-teman dan hari Jumat. Terima kasih. Xie xie. Ya.